Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam spesial dialog di IDX Channel. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com. Dan inilah spesial dialog selengkapnya. Ya, kinerja industri sektor retail di tahun 2020 mengalami ups and down sejak pandemi COVID-19 menerjang perekonomian dalam negeri. Para pelaku usaha retail meyakini laju pertumbuhan industri akan bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat hingga jelang akhir tahun 2020 ini. Peluang pertumbuhan atau setidaknya bertahan bagi pelaku industri retail di tanah air ini masih memungkinkan terjadi pada semester 2 2020 atau tepatnya kuartal 4 ini. Pasalnya, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo memprediksi tingkat belanja kebutuhan pokok jelang libur akhir tahun ini masih akan tetap terjaga atau bahkan meningkat. Ketua Umum APRindo Roy Mande menilai keputusan untuk pengurangan liburan akhir tahun oleh pemerintah tidak akan menurunkan minat berbelanja masyarakat ke toko retail. Kebutuhan pokok justru akan meningkat jelang akhir tahun 2020, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong untuk berbelanja. APRindo memprediksi pada periode kuartal 4 2020 ini, sektor retail akan sedikit terjadi perbaikan lantaran memasuki akhir tahun, di mana kondisi konsumsi rumah tangga akan naik seiring dengan adanya liburan akhir tahun. Berbelanja itu adalah sesuatu yang sifatnya kebutuhan, ya. Jadi ketika pengurangan hari libur, selagi kebutuhan masyarakat harus dipenuhi, maka mereka akan berbelanja. Dan sekaligus dengan adanya berbagai program yang memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa belanja di mal dan belanja di retail adalah aman. Dalam catatan sepanjang 2020, pertumbuhan industri retail selama masa pandemi hanya akan mencapai sekitar 3 hingga 3,5%, atau melemah dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang berkisar antara 8% sampai dengan 8,5%. Peningkatan dana bantuan dari pemerintah akan menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah hingga sektor real. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Roy Mande selaku Ketua Umum APRindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Selamat pagi menjelang siang, Pak Roy. Selamat pagi menjelang siang, Mas Wiki. Apa kabar, Pak? Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat buat kita semua ya. Salam sehat selalu, Pak Roy. Pak Roy, sebagaimana kita tahu tentu saja pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa untuk industri retail. Saya kemudian cukup sering mewawancara Pak Roy melalui aplikasi Zoom. Dan juga banyak statement-statement yang sudah diterbitkan lah oleh media online dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa kemudian performa retail terhantam signifikan dari pandemi COVID-19. Secara kumulatif dari awal tahun sampai dengan sekarang, seperti apa dampaknya, Pak Roy? Baik, perjalanan retail sepanjang tahun ini sangat memprihatinkan. Sama seperti prihatin kita terhadap faktor pandemik COVID-19 ya. Jadi kita ketahui bahwa ketika kita memasuki awal tahun, itu sudah dimulai sebelum pandemik, kita berhadapan dengan kondisi alam, di mana ada terjadi banjir, hujan yang signifikan, mulai dari tanggal 1 Januari tahun 2020, kemudian beberapa hari ke depan, hingga kepada pertengahan Januari. Kemudian di bulan Maret juga kita ketahui ketika pemerintah mengumumkan bahwa COVID-19 sudah ada di Indonesia. Nah, anyhow di kuartal pertama sebenarnya kita masih berinteraksi positif. Karena kita ketahui bahwa walaupun ada kejadian di mana banjir melanda beberapa daerah di Indonesia karena hujan dan suasana cuaca yang tidak kondusif, tetapi masyarakat tetap berbelanja, tetap berkonsumsi, apalagi diketahui bahwa momentum khususnya tahun baru, kemudian ada juga tahun baru Chinese New Year, itu adalah semangat masyarakat untuk konsumsi. Jadi kuartal pertama itu kita masih memiliki amunisi yang positif, kita masih bisa bertumbuh di angka sekitar 3-4%, karena memang kuartal pertama masih gairah semangat masyarakat tinggi untuk konsumsi. Tapi itu semuanya berubah ketika kita memasuki kuartal kedua. Kuartal kedua ketika diumumkan pandemik sudah ada di Indonesia,
sempat 1 minggu pertama setelah diumumkan pemerintah memang terjadi gejolak konsumsi masyarakat yang luar biasa. Karena ini pertama kali terjadi di Indonesia pandemi, sehingga banyak masyarakat panik buying dan tentunya berkorelasi kepada transaksi yang meningkat ketika awal COVID itu diumumkan. Kita berbicara 1 minggu pertama setelah COVID diumumkan. Tetapi ketika minggu kedua dan seterusnya sampai kepada, ya kalau kita bicara sekarang di bulan 11, kondisi retail modern sangat memprihatinkan. Ya, walaupun sudah ada transisi, kalau disebut sebagai PSBB transisi maupun juga sebelumnya PSBB ketat, kita masih melihat bahwa masyarakat untuk yang khususnya golongan menengah ke atas masih menahan belanja. Dan untuk yang menengah ke bawah, tentunya yang golongan ekonomi yang lemah, itu masih ya diliputi dengan suasana ketidakmampuan di dalam hal daya beli. Nah, ini yang kita masih melihat di dalam kondisi selama pandemi. Tetapi yang menggembirakan adalah ketika kita memasuki pertengahan November ini, sudah mulai ada tanda-tanda yang signifikan ya. Ketika masyarakat juga sudah mulai yakin bahwa ada dua keyakinan tentunya yang terjadi saat ini untuk masyarakat. Satu adalah vaksin sudah meluncur dan sudah menuju ke Indonesia dan tidak terlalu lama lagi akan didistribusikan di Indonesia. Optimisme vaksin ini sangat menentukan optimisme semangat masyarakat untuk konsumsi. Kemudian yang kedua adalah adanya kecenderungan beberapa daerah sudah mulai tingkat kesehatannya lebih meningkat daripada tingkat penyebarannya. Walaupun masih ada beberapa daerah yang terkena dampak. Tapi inilah yang membuat supaya berharap konsumsi dapat kembali meningkat di kuartal keempat ini. Baik, Pak Roy, dilihat dari berbagai macam indikator apa yang sebetulnya membuat teman-teman di industri retail di tengah pandemi COVID-19 ini dapat kemudian bertahan lah. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Special Dialog. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Ya, kembali di Special Dialog. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Roy Mandey, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Laju pertumbuhan industri retail sepanjang tahun 2020 ini diproyeksi masih tumbuh. Sepanjang 2020, pertumbuhan industri retail hanya akan mencapai sekitar 3 sampai dengan 3,5% atau melemah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019 lalu yang mencapai 8% hingga 8,5%. Penurunan pertumbuhan ini disebabkan pandemi COVID-19 yang telah membuat pertumbuhan retail mengalami pelemahan sejak kuartal 1 tahun 2020. Dan datanya seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Dan data berikutnya adalah tentu saja mengenai total penjualan industri retail. Target penjualan retail tahun 2020 direvisi menjadi 1 hingga 2% dengan total penjualan 40 sampai 42 triliun rupiah per semester. Atau sekitar 30% dari total perkiraan realisasi tahun ini, yakni sebesar 135 triliun rupiah. Dan sebelumnya target pertumbuhan penjualan retail modern dipatok 3 hingga 4%. Pelemahan penjualan masih akan terus terjadi di mana bisnis retail diperkirakan kembali pulih di triwulan 2 tahun 2021. Namun hal ini tergantung pada perkembangan vaksin dan penanganan kasus COVID-19 sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan data berikutnya adalah mengenai indeks penjualan real tahun 2020 dari Bank Indonesia. Selanjutnya posisi dari penjualan eceran tercatat membaik di kuartal 3 tahun 2020 dibandingkan dengan indeks penjualan real di kuartal 2 tahun 2020. Hal ini terlihat dari indeks penjualan real pada kuartal 3 tercatat minus 10,1% year on year atau lebih baik dari kontraksi pada kuartal 2 tahun 2020 yang sebesar minus 18,2% year on year. Ya, kembali berbincang bersama Pak Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Roy, kalau dilihat dari ekosistem retail di Indonesia, indikator-indikator apa saja yang telah membuat ataupun mendukung lah sektor retail untuk dapat bertahan melalui pandemi COVID-19 ini? Ya, yang pertama adalah bagaimana saya membagi dua segmen yang sosial ekonomi status menengah ke atas, yang dari C plus sampai dengan A, dan segmen yang berada di golongan ekonomi lemah atau yang marginal
yang C minus sampai dengan E. Nah, kondisi sosial ekonomi status ini berbeda cara berbelanjanya atau cara konsumsinya. Ketika kita berbicara menengah ke atas, mereka sangat butuh untuk keyakinan bahwa protokol kesehatan di retail maupun di mall itu dapat tertanggulangi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah adanya semangat untuk penanggulangan yang maksimal, bahkan juga vaksin yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sementara yang untuk golongan menengah ke bawah yang sosial ekonomi statusnya itu C kepada marginal, mereka sangat membutuhkan dan terus menunggu untuk kelanjutan yang namanya bantuan tunai. Jadi harapan kami indikator untuk memberikan bantuan tunai atau subsidi itu dapat tetap dilanjutkan sampai kepada vaksin dapat direalisasikan kepada masyarakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai semangat supaya optimisme ditingkatkan, kemudian semangat untuk bantuan tunai itu dapat dilanjutkan, maka kita dapat melihat 2021 adanya satu harapan bahwa konsumsi akan lebih baik dan tentunya mengkontribusi kepada industri retail juga lebih baik. Perjalanan sudah mencatat indeks penjualan real ya pada kuartal kedua bulan Mei itu hampir menyentuh angka 20% minus 18 dan terus berkontraksi terus sampai dengan terakhir bulan kemarin minus 10%. Artinya memang sudah ada kontraksi positif ya dari minus yang besar kepada minus yang kecil. Tetapi kembali lagi masih dalam nuansa yang underperform untuk industri retail. Sehingga tiada lain untuk meningkatkan konsumsi, industri retail harus tetap diproteksi, industri retail harus tetap juga diberikan dukungan, alokasi, pembiayaan, korporasi kredit dan lain sebagainya, sehingga kita dapat terus bertahan untuk menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dan masyarakat dapat meningkatkan konsumsi. Nah, inilah yang berharap tentunya peran daripada pemerintah untuk juga terus memperhatikan sektor hilir industri retail ini karena menjadi satu sektor yang strategis untuk Indonesia. Indonesia saat ini tentunya masih negara konsumsi, belum menjadi negara pengekspor dan konsumsi ini sangat ditunggu oleh pemerintah saat ini untuk masyarakat dapat kembali juga yang mampu berbelanja dengan normal dan wajar dan yang menengah ke bawah dapat membelanjakan dengan bantuan-bantuan tunai dan subsidi yang sudah diberikan. Akhir tahun merupakan festive season dan juga masa panen untuk teman-teman di industri retail. Namun beberapa waktu yang lalu sempat tarik ulur mengenai hari libur yang dipangkas begitu. Secara proyeksi dari teman-teman industri retail, seberapa jauh ini kemudian memberikan pengaruh Pak Roy? Mengingat ini akhir tahun menjadi sebuah harapan lah untuk teman-teman industri retail. Ya, seperti tadi di awal bahwa kuartal pertama kita sebenarnya masih baik, tapi kuartal kedua dan ketiga kita sangat prihatin dengan situasi kondisi, sehingga retail kita juga sangat terdampak dan tergerus. Dan berharap di kuartal keempat inilah kita bisa mengobati paling tidak bersamaan dengan kuartal pertama. Nah, kuartal keempat ini kita berharap tentunya ada pertumbuhan yang signifikan. Kalau perkara libur diperpanjang atau diperpendek atau dinormalkan, kami melihatnya itu menjadi hal yang bukan yang utama. Tetapi yang utama adalah bagaimana demanding itu dapat tercipta. Nah, demanding tercipta itu adalah satu-satunya perlu diberikan keyakinan dan optimisme bahwa berbelanja itu saat ini dengan protokol yang baik, pasti aman dan pasti dapat dilakukan dengan tanpa harus khawatir. Nah, ini sangat penting. Kami juga terus mendorong untuk semangat ini, khususnya masyarakat yang memiliki kemampuan untuk dapat kembali berbelanja dengan normal dan wajar, karena ini yang akan mendorong untuk consumption dan mendorong kepada pertumbuhan ekonomi kita. Tahun lalu memang kita tutup dengan angka sekitar 8%, tetapi kita melihat tahun ini dengan adanya dampak pandemik, kita akan tutup di angka sekitar 2%-an. Ya memang tergerus, tetapi kita berharap masih bisa positif
karena ada obat di kuartal keempat ini, Baik. di mana konsumsi sudah mulai bergeliat. Ya, bagaimana proyeksi ataupun mungkin teman-teman industri retail melengkapi amunisi untuk kemudian masuk ke tahun 2021? Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan, Pak Roy. Tetap di Spesial Dialog, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam Spesial Dialog dan masih berbincang bersama Bapak Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Roy, 2020 tentu saja diwarnai dengan berbagai macam dinamika, dan apa yang kemudian sektor retail dapatkan di tahun 2020, saya yakin dan juga percaya ini menjadi bekal pembelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kemudian dapat masuk ke tahun 2021. Dilihat dari support dari pemerintah, kemudian juga optimisme efektivitas dari vaksin COVID-19 sendiri. Sejauh mana tahun 2021 ini akan menjadi sebuah momentum untuk kemudian teman-teman industri retail growth-nya akan cukup signifikan? Ya, kita ketahui bahwa pada bulan Agustus kemarin sempat diwartakan mengenai proyeksi pemerintah untuk angka 4,5 sampai 5,5% dapat terjadi di tahun 2021. Dan ini sebenarnya tentunya kita ketahui ada satu catatan dan ada satu hal-hal yang sudah dipertimbangkan ketika memberikan pernyataan tersebut, yaitu tentunya kebijakan fiskal dan moneter akan tetap terus dilanjutkan, dan kemudian juga bantuan tunai dan subsidi untuk golongan menengah ke bawah ataupun yang lemah tetap dapat dilanjutkan, dan yang menengah ke atas akan diberikan semangat optimisme karena vaksin sudah ada. Nah ini kami pun berharap di 2021 dengan proyeksi tersebut, maka retail dengan pertumbuhan tahun ini lebih kurang yang tergerus hampir sekitar, kalau kita bilang 8%, berarti sudah hampir sekitar 70% ya. Tergerus hampir 70% dari yang tahun lalu. Di tahun depan kita berharap kita masih bisa minimal 50% dari tahun yang lalu. Jadi kita masuk di angka sekitar 4-5% lah di tahun depan ini. Dengan suatu semangat yang sama seperti catatan pemerintah bahwa kebijakan fiskal yang berkaitan dengan perpajakan tetap ditopang, kemudian kebijakan moneter untuk menjaga rupiah kita tetap stabil dengan currency lainnya, serta bantuan tunai subsidi untuk menengah lemah, ekonomi lemah itu tetap dilanjutkan, maka demanding akan tercipta, dan demanding inilah yang akan mendorong tentunya adanya consumption. Dan consumption ini tentunya sangat berarti bagi industri retail karena garda terdepan untuk consumption tentu berada di retail. Nah ini kita berharap di 2021 vaksin sudah tersalurkan dan segera tentunya dapat dirasakan bahwa pandemi semakin akan tertanggulangi dan kita dapat kembali sehat dan dapat kembali melanjutkan. Ini dapat menimbulkan efek psikologis lah, khususnya untuk mereka yang ada di kelas menengah ke atas lah, untuk mereka meningkatkan porsi spendingnya, tidak kemudian hanya menaruh saja dananya di rekening mereka, tidak melakukan konsumsi, karena konsumsi itu menjadi hal yang sangat penting, apalagi untuk ekonomi Indonesia. Iya, betul. Memang kalau dilihat dari survei Bank Indonesia ada peningkatan 6-7% untuk penempatan dana pihak ketiga atau dana time deposit ya. Ini menandakan bahwa memang parking dana untuk yang menengah ke atas ini sangat terjadi dengan kondisi seperti ini. Nah, sangat penting adalah bagaimana transparansi daripada vaksin, transparansi daripada penanggulangan COVID ini dilakukan, dan sosialisasinya semakin ditingkatkan. Nah, dengan demikian maka komunikasi atau sosialisasi yang baik tentunya akan membuat masyarakat kembali akan dapat berbelanja dengan normal dan wajar. Ditambah tentunya dengan keluasan daripada pemerintah daerah yang bila memang sudah tingkat kesembuhannya atau RT efektifnya ya di bawah 1 dan ini memang sudah bisa dilonggarkan, maka kami berharap, para retail berharap untuk segera dilonggarkan. Karena
pelonggaran ini sangat berarti bukan hanya kepada retail, tetapi kepada saudara-saudari kita UMKM, saudara-saudari kita yang berindustri lainnya di luar retail, pariwisata, dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat kesatuan daripada semua industri akan mendorong kepada pertumbuhan ekonomi kita. Baik, keseragaman komando antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait dengan penanganan COVID-19 ini nampaknya cukup menjadi highlight beberapa waktu yang lalu, Pak Roy. Ya, sebagaimana kita tahu juga pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sempat kemudian mengeluarkan kebijakan yang nampaknya tidak inline dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, hal-hal seperti ini harapan Anda seperti apa, Pak Roy? Ya, ini sudah saatnya kita introspeksi diri, kemudian juga mengkaji kepada hal-hal yang sudah berlalu kemarin, bahwa satu kesatuan langkah, bagaimana kesatuan sinergisitas dari pemerintah pusat dan daerah sangat memegang peranan penting di dalam penanggulangan COVID, bahkan juga bagaimana untuk transparansi terhadap kondisi vaksin dan juga bagaimana dengan sosialisasi yang dapat diberikan. Nah, ini tentunya menjadi PR utama. Ya. Tentunya. Halo Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya. Baik. Nampaknya komunikasi kami terputus dengan Pak Roy, Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada harapan di mana kondisi retail di Indonesia akan cenderung membaik di tahun 2021, tapi dengan syarat tentu saja didukung oleh berbagai banyak hal. Di antaranya adalah support ataupun mungkin proteksi dari pemerintah agar industri retail dapat tumbuh. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami di spesial dialog kali ini. Sampai jumpa di spesial dialog berikutnya. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.